Kenapa Males, sih Dan? Ibu. Males pacaran itu males. Wah kayaknya udah kesel banget nih anak Udah, ibu nih. udah pokoknya udah yang kalau bisa selesai deh. Kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi dia itu selingkuh, Bu, ke Kapadokia sama Mas Aris. Gimana, saya nggak sebel. Kapadokia ya. Naik Lagi-lagi balon Kapadokia ini udara. gimana? Kan saya sebel gitu. Maksudnya dia punya hubungan sama orang lain gitu yang ya katanya sih nggak pacaran, katanya sih ya cuma apa namanya. Tapi kalau nggak pacaran Kapadokia bersama gimana, nggak males, Bu? Ya Iyalah. kan? Saya Terus tuh kamu kepengen maunya apa? Kamu maunya putus? kepengen memaafkan gitu. Maksudnya saya sudah nggak marah, sudah nggak ya terus sudah nggak meledak-ledak seperti 2 minggu kemarin. Tapi yang kok masih inget-inget ya, kalau inget dia tuh piknik bersama gitu rasanya pengen di tak bom gitu loh. Tapi kalau masih inget kan memang harus masih inget Iya, dong. Nggak iya. mungkin lah. Memaafkan tuh tidak sama dengan to forget. To forgive tidak sama dengan to forget Dan. Lu bukannya harusnya sepaket? Kalau Enggak. memaafkan tuh pasti melupakan gitu. Nggak bisa. Gimana bisa? Kecuali operasi otak. Oh. Gimana sih? Nggak Jadi, sama. Kalau terus- mau tahu lebih lanjut, kita saksikan yang berikut. Kita saksikan di episode kali ini ya, apakah memaafkan sama dengan melupakan? Sebelum kita ikuti silakan subscribe dulu di channel ini, like juga dan silakan follow Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia Diani. Jadi Dan, Apa tiba-tiba jadi to apa? Bu? forgive Oh, itu iya. tidak sama dengan to forget. Nggak mungkin lah kita bisa lupa. Jadi bohong tuh kalau orang bilang to forgive sama dengan to forget. Enggak, otak kita tuh mana mungkin bisa lupa sih, kecuali di operasi lobotomi lah, operasi otak. Jadi Baru ada bisa. yang hilang memorinya. Ada yang hilang memorinya. Selama kita nggak operasi otak ya nggak bisa hilang lah, nggak bisa lupa. Dan memang tidak boleh lupa. Kalau nggak boleh lupa bukannya terus akan inget apa namanya? Maksudnya rasa yang Enggak, itu jadi kalau kejadian- forgive, rasa gemesnya tuh udah hilang. Itu artinya kita memaafkan. Oh, oke. Tapi ingatan itu akan tetap ada dan memang harus tetap ada. Kenapa? Supaya kita belajar dari kesalahan dan supaya kita juga tidak membenarkan tindakan yang salah. Jadi gini, belajar dari kesalahan nih. Misalnya gini, pasangan kita berselingkuh Iya. misalnya. Tadi kan kayak ceritamu Mas itu. Aris ke Kapadokia tadi. Ini kayaknya ini berseri-seri ya Kapadokia. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ternyata karena istrinya kurang, misalnya saya deh sebagai perempuan gitu. Ternyata karena suami saya selingkuh karena saya kurang merawat diri. Misalnya. Gitu. Jadi ya kita kalau gimana bisa lupa, kita nggak boleh lupa supaya kita ingat, oh saya harus memperbaiki diri supaya itu tidak terjadi. Atau misalnya kita pernah bicara toxic relationship, KDRT. Ya memang kita nggak boleh lupa karena kalau kita dipukulin pasangan kita itu wrong, memang itu salah gitu. Jadi kita tidak membenarkan yang salah. Kalau kita melupakan ya artinya kita membenarkan yang salah dong. Maksudnya nggak ada kejadian itu, nggak ada. Ada. Oh. It's real gitu. Dan bagaimana caranya supaya kita menghindari hal itu terjadi kembali. Makanya harus tetap ingat. Jadi makanya forgive and forget itu dua hal yang berbeda. Ini aku dapat ini ya kerpean dapat dari Sekara dan Daisy nih. Coba ini judul-judulnya nih bagus. Why forgive and forget actually really a bad advice. Nah, jadi malah dibilang to forgive and to forget itu really bad advice. Itu nasihat yang salah. Karena to forgive tidak sama dengan to forget. Oh. Terus ada lagi nih yang lucu juga nih, artikelnya mengatakan gini, forgetting is not possible, period, udah titik. Forgetting itu not possible, Itu nggak mission mungkin. impossible ya, Bu, ya? Forgetting itu. Iya, jadi udahlah lupakan, jangan kita menginginkan to forgive and to forget. We cannot aspire, tidak bisa bercita-cita, tidak bisa menginginkan gue mau to forgive sama dengan to forget. Cannot, you just cannot forget. Dan seperti tadi Diani bilang, memang tidak boleh. Selain cannot, selain otak kita ini memang ingatan masih ada, ya kita tidak boleh. Untuk apa? Satu, belajar dari kesalahan, dan kedua, menghindari hal itu terjadi kembali pada kita. We cannot forget, but we can forgive, of course. Bisa, we can forgive and we must forgive. Harus memaafkan. Kalau memaafkan tuh harus.
Kenapa? Nanti ada, dan kenapa harus memaafkan. Sekarang aja boleh nggak, Bu? Sekarang kita bukannya mau belajar tingkatan dulu benar. katanya. Oh iya, Tingkat-tingkat memaafkan. Pertama adalah no forgive. Jelas, dia tidak. selingkuh. Tiada maaf bagimu. Ya sekali lagi Diani bilang kalau yang tidak bisa dimaafkan tuh sebenarnya yang membahayakan jiwa dan raga. Itu yang saya berkali-kali bilang. Kalau sudah kita udah dipukulin mau mati gitu ya lebih baik kita cari selamat dong. Tuhan juga memberikan kita akal budi untuk bisa menghindari hal itu. Tapi kalau perselingkuhan ya saya sorry, saya tahu itu berat. Maksudnya untuk kalau pasangan kita selingkuh kita memaafkan itu berat, betul. Maksudnya saya cerita kemarin di GoPlay-nya saya baru nonton film Grey's Anatomy. Dan di situ itu film lama sih, tapi saya nonton lagi karena ternyata dia 18 season. Saya bingung gitu maksudnya. Ini bagusnya di mana? Jadi kan nonton lagi mulai gitu. Dari season 1, Bu. Iya. Luar biasa. Karena dulu nontonnya kayaknya pecah-pecah lah, maksudnya nggak ini. Nah, ternyata di situ juga ada adegan yang pasangannya tuh selingkuh dan pasangan yang diselingkuh ini maksudnya yang istrinya yang merasa pasangannya selingkuh ini sulit sekali memaafkan karena dia bilang saya ngebayangin kamu tuh terus sama selingkuhannya itu loh. Iya, betul. Saya nggak bisa memaafkan ya. Saya tahu itu sulit sekali memang. Tapi kalau di situ ya kembali Diani bilang mohon maaf juga kepada sahabat Diani. Menurut saya sih bukan karena saya pernah jatuh di situ, tapi ya maafkanlah kalau soal itu walaupun berat. Kecuali yang tidak termaafkan lagi-lagi yaitu kalau membahayakan jiwa raga. Maksudnya memang sudah kita membuat kita depresi, kita dipukulin babak belur mau mati, ya itu sih udah lain perkara ya. Nah, jadi itu pertama tadi tingkatannya no forgive. Jadi, soal apa namanya? No forgive atau mau forgive gitu boleh nggak sih, Bu, kembali ke masing-masing orang sendiri-sendiri kapan dia menentukan? Oh iya boleh dong, kita nggak bisa maksa kamu saya selingkuh hari ini juga maafin saya, ya nggak bisa, it takes time, butuh waktu. Makanya tingkatannya tuh pertama no forgive, tidak ada maaf bagimu gitu. Tingkatan yang kedua hollow. Jadi hollow forgive itu ya deh gua maafin tapi sebenarnya belum. Tak cuma di mulut aja. Nih. Kan dalam fase dalam tingkatan ini nih. Dalam tingkatan yang hollow ya, maksudnya ya deh gua maafin tapi hatinya tuh enggak. Jadi kalau itu masih ada rasa gemes-gemesnya gitu. Nah, yang ketiga itu coba kita nyontek sedikit Dan. Ada dong. Nah, boleh dong nyontek ya. Yang ketiga silent forgiveness. Silent Dimaafin itu tapi ngambek, diem. Bukan ya? Enggak, jadi udah enggak ada gemesnya, memang udah memaafkan tapi enggak menjaga jarak. Oh, gitu, nggak mau deket lah, udahlah gitu. Ya udah, tapi gue udah maafin. Dan kalau ketemu dia juga nggak, gitu, nggak ada rasa gitunya. Udah hilang gitu. Tapi tetap jaga jarak. Iya. Ini sering kejadian kalau misalnya sama teman-teman kerja misalnya. Nah, gitu. kalau temen tadi juga sebelum syuting ini juga Desi nanya, Bu, emang kita nggak boleh milih nggak mau bergaul lagi sama dia? Ya kalau temen bisa, tapi kalau suami istri nggak bisa dong. Masa bapak memaafkan aku tapi jaga jarak. Kamu di rumah sebelah gitu. Ya susah itu. Atau kamu di kamar lain ya. Iya, satu rumah tapi beda kamar, pusing juga kita suami istri loh ya. Nah jadi itu yang silent forgiveness. Nah yang keempat baru total forgiveness. Total forgiveness itu betul-betul total, ya sudah total. Jadi nggak melupakan, tetap ingat, memaafkan. Tapi sudah tidak ada rasa gemes dan udah kayak biasa aja gitu. Loh, si kejadian yang bikin marah itu ada di mana di pikiran kita? Maksudnya? Jadi kan tetap inget nih. Gitu. Iya, tapi udah nggak ada keselnya. Kalau inget itu lagi apa yang dirasain? Biasa aja. Biasa aja. Kayak saya cerita ya, terus terang nih. Saya jatuh ke dalam ya dosa itu kan karena ada kemarahan terhadap bapak. Bapak juga melakukan suatu kesalahan, tapi bukan perselingkuhan ya, sekali lagi bukan. Ada suatu kesalahan, ya udah itu buat saya kan juga membuat saya marah ya. Kita ingat di episode perselingkuhan salah satu alasan orang berselingkuh adalah marah, kemarahan. Nah itu membuat saya marah. Tapi sekarang kalau saya ingat kejadian itu saya ingat, saya tahu, tapi udah nggak ada apa-apanya gitu, udah nggak ada. Oh ya udah, it's just a story, hanya part of our perjalanan rumah tangga kami. Kalau masih ingat kesalahannya berarti dendam dong, Bu?
Nah makanya, makanya jangan sampai ada rasa dendam. Jadi cuma ingat tuh sebagai ingatan, karena otak kita tuh nggak bisa lupa kan. Dan it takes Kalau long Kalau time. masih dendam itu namanya nggak forgive. Dalam kasus saya biasanya berhenti di silent. Jadi misalnya sama seseorang lagi deket pun gitu, akan berhenti di silent, akan ada perubahan perilaku, akan ada perubahan kesepakatan gitu yang membuat karena gue nggak bisa lagi nih gitu ya. Ya, tapi dengan itu kondisi berarti yang tidak sama. bisa jadi istrimu. Oh. Nggak mungkin karena dalam suami istri itu sudah dua orang menjadi satu, nggak mungkin dengan cara gitu. Maksudnya ya udah gue maafin, tapi kita jauh-jauhan aja, itu udah nggak mungkin. Namanya suami istri harus satu rasa, satu jiwa, satu pikiran, nggak bisa. Kalau sama temen bisa, maksudnya udah jaga jarak, gue nggak mau hubungan lagi, maksudnya sama temen ini, tapi udah gue maafin, cuma nggak mau berhubungan lagi. Untuk sampai ke tingkatan-tingkatan ini, apakah biarkan berjalan seiring waktu atau ada usaha yang harus kita lakukan? Ada usaha. Nah ini juga salah satu yang sudah dibantu artikel ini ya. Katanya ada tahap-tahapnya nih katanya. Katanya ini dari the leading researchers on forgiveness. Jadi orang-orang para research di bidang memaafkan, Dr. Robert Enright dan Richard Fitzgibbons ini mengatakan katanya ada tahap-tahapan untuk memaafkan. Pertama, uncovering the hurt. Jadi harus mengakui sakitnya. Jadi jangan denial. Oh iya, setuju. Jangan denial. Setuju. Jadi harus mengakui bahwa itu memang menyakiti saya, Ya, tindakanmu itu. Jadi mengakui. Lalu dua, understanding what forgiveness is and is not. Jadi memahami memaafkan atau mengampuni itu apa dan bukan apa gitu. Jadi memaafkan tuh apa dan bukan apa. Jadi harus memahami itu. Ya ini salah satunya understanding bahwa to forgive sama dengan bukan to forget. Jadi harus memahami itu. Lalu yang ketiga, working to change the way they view the offender. Jadi working namanya nih bahasanya di sini bagus ya. Working to change the way they view. Jadi berusaha keras, namanya kan working. Berusaha keras untuk merubah sudut pandang kita terhadap offender kita, orang yang menyakiti kita. Jadi melihat dari sudut pandang baru, sisi yang baru. Misalnya gini, oh dia selingkuh karena ya gue salah juga sih, membuat dia marah yang luar biasa. Misalnya, gitu. Jadi merubah sudut pandang kita tentang offender kita gitu. Lalu yang keempat ya akhirnya feeling a renewed purpose in life. Jadi memiliki suatu perasaan akan suatu arti yang baru di hidup kita, tujuan yang baru. Renewed purpose itu tahap-tahapannya ada gitu. Itu yang bisa dilakukan agar bisa forgive, walaupun nggak forget. Walaupun tidak forget. Dan kalau menurut Diani sendiri, kalau secara kalau Diani ini ilmu bodoh-bodohan aja deh ya. Maksudnya kalau ini kan dokter gitu, Robert Enright, Richard Fitzgibbons. Kalau Diani sih gini sih. Kenapa harus memaafkan? Karena memaafkan tuh lebih menguntungkan diri kita sendiri daripada orang yang kita maafin. Maksudnya? Gini ya, kalau kamu marah sama orang, jadi gini, kenapa lebih menguntungkan diri kita sendiri? Satu adalah membebaskan kita. Gini ceritanya, kenapa membebaskan? Kalau kamu marah sama orang, kamu pasti nggak mau ketemu orang itu. Jelas. Soalnya saya pernah gitu marah sama orang, terus kalau misalnya mau pergi ke pesta gitu ya, atau misalnya mau ibadah gitu ke gereja, ini nanti dia datang yang jam segini nggak ya gitu, maksudnya ibadahnya yang pukul sekian nggak gitu, atau ke pesta, duh temen kita sama entar ketemu lagi nih, males banget ya. Itu kan berarti kita nggak bebas dong. Oh. Yang nggak bebas kita loh, itu orang malah mungkin nggak tahu loh dia salah sama kita, kadang-kadang begitu. Dia santai aja datang, kitanya yang sibuk-sibuk mikirin, itu kan malah yang rugi kita gitu loh. Kita merasa sudah disakiti, ibaratnya jatuh, ketimpa tangga dong, masih begitu, maksudnya masih Iya, repot sendiri ya? Nah iya, repot sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya harus memaafkan. Jadi memaafkan itu harus, karena membebaskan kita, justru kita yang lebih untung. Kita jangan merasa bahwa enak aja gua maafin, dia dong yang enak untung gitu. No, memaafkan tuh lebih kepada diri sendiri. Oke. Agar bisa memaafkan, apakah membutuhkan orang lain tersebut minta maaf? Enggak juga, karena kadang-kadang orang itu nggak tahu dia menyakiti kita.
teman kita, teman kantor belum tentu tahu loh. Cuma kita jadi sebel banget gitu, brengsek gitu misalnya proyek gue disabot misalnya, tapi dia nggak sadar gitu loh. Nah ya nggak juga, nggak harus dia minta maaf juga kalau dia nggak sadar dia menyakiti kita. Kenapa kita harus nuntut dia minta maaf ke kita? Makanya saya bilang memaafkan itu harus kita sadari lebih menguntungkan kita. Yaitu membebaskan kita. Cara bodoh-bodohnya itu aja. Kalau kamu nggak memaafkan, kamu tuh ketakutan sendiri mau ketemu dia tuh nggak, malah lu yang ribet sendiri gitu. Nah yang kedua di sini juga ada researchnya dari Mayo Foundation for Medical Education and Research. Dia bilang untuk menyembuhkan kita, kesehatan kita juga. Jadi yang pertama membebaskan, kalau versi saya kan tadi kita jadi nggak terikat, tapi secara research juga ternyata tuh menyembuhkan. Karena tindakan memaafkan atau mengampuni itu membuat jantung lebih lancar memompa darah. Kalau kamu tidak memaafkan, dendam segala macam tuh jantung bekerjanya kurang lancar gitu. Nah ini kan artinya lebih kepada kesehatan fisik, jadi sehat dong kalau jantung memompa lebih lancar gitu. Jadi menyingkirkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang itu. Kalau enggak kan kita sendiri yang punya pikiran negatif gitu. Jadi secara science, secara medical itu memang memaafkan tuh merilis kita punya pikiran negatif dan meningkatkan imun. Kalau enggak kita sendiri yang sakit gitu. Selain itu Dan, ternyata menurut research juga nih, katanya nih ada beberapa benefit keuntungan dari memaafkan. Keuntungan terhadap kesehatan kita ya. What are the health benefits of forgiveness katanya? Satu, fewer episodes of depression. Jadi mengalami tingkat depresi yang lebih kecil, turun, iya. Lalu higher self esteem, jadi rasa percaya diri yang lebih tinggi. Sampai ke situ ya? Kalau memaafkan tuh ini impactnya ya, higher self esteem. Terus juga have more friends. Iya pasti. Orang yang suka memaafkan mempunyai lebih banyak teman. Terus healthier relationships. Jadi memiliki relationship yang lebih sehat, healthier. Terus longer marriage. Makanya kuncinya pernikahan yang panjang itu kan juga mengampuni, memaafkan. Betul. Itu nanti kita bahas ya, 4 pilar pernikahan. Beda episode lagi ya itu ya. Salah satunya adalah mengampuni. Udah kita kasih tuh kisi-kisi. Terus lower blood pressure. Oh iya pasti. Tekanan darah rendah nih, jadinya masa lebih rendah, lower bukan tekanan darah rendah ya. Lebih rendah, jadi bukan tekanan darah tinggi. Terus less anxiety, stress and hostility. Less anxiety, apa sih anxiety itu? Anxiety itu apa ya? Kecemasan. Takut. Terus stress and hostility katanya less. Lalu juga fewer stress related health issues. Jadi health issues yang disebabkan stres kan misalnya kayak MAH, GERD kan dokter juga selalu bilang tuh karena stres tuh. Nah ini nih direndahin, dikecilin karena ya ini forgiveness, memaafkan. Dan yang terakhir adalah belum terakhir, lower rates of heart disease. Itu tadi saya udah bilang karena jantung memompa lebih lancar ya. Dan yang terakhir ya greater spiritual and psychological well-being. Jadi secara spiritual dan psychological itu jadi lebih sehat. Banyak ya manfaatnya ya Bu? Banyak. Jadi lagi-lagi harus memaafkan. Jadi kan lebih untung kita semuanya. Legowo, menerima. Tapi sekali lagi bukan forget. Dan tidak membiarkan orang itu melakukan hal yang sama terhadap kita. Ada phrase dalam bahasa Inggris yang bagus banget. Dia bilang, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Jadi kalau lu nyakitin gue sekali, shame on you. Tapi lu nyakitin gue 2 kali tuh tololnya aku gitu, tololnya diri sendiri. Jadi ya kita berarti salah is salah. Jadi nggak boleh mengatakan bahwa ya udah deh kalau dipukulin
emang aku sudah layak dan sepantasnya dipukulin gitu. No. Jangan. Ya it's wrong is wrong gitu. Dan berusaha menghindari hal itu terjadi lagi. Jadi misalnya pasangan kita suka mukul atau ngata-ngatain kita dengan kebun binatang, toxic relationship, ya harus berusaha gimana itu berubah. Kita forgive, tapi bukan berarti membenarkan tindakan dia, bukan berarti membenarkan. Ada yang begitu loh, ada yang ya udah saya maafkan dan menerima bahwa ya diri gue emang pantas kok dikatakan no, itu salah gitu. Oke, satu terakhir Bu. Forgiveness ketika sudah memaafkan belum tentu harus selalu bersama kan? Kalau pertemanan ya, tapi kalau udah suami istri seperti saya bilang nggak bisa dong. Kalau misalnya tadi kekerasan dalam rumah tangga gitu, kemudian memutuskan untuk berpisah. Nah itu kan yang tadi saya bilang, dalam rumah tangga batasan dari Diani adalah membahayakan jiwa dan raga. Jadi seandainya benar sudah membahayakan, nggak bisa diobatin. Ini nggak langsung ya dan sahabat Diani, jadi nggak langsung sekali dipukul terus cerai gitu. Kita harus berusaha dulu diobati dulu nih secara klinis kan, ada obatnya antidepresan apa, kadang-kadang pasangan kita mukul kita karena depresi atau apa. Nah ini ada dokternya. Kalau emang kagak bisa, jadi udah diobatin bertahun-tahun, dia memang udah sakit jiwa, maksudnya udah nggak bisa diobatin, ya udah ditinggal. Nah ketika sudah ditinggal itu apakah itu berarti memaafkan atau enggak? Memaafkan, kalau memaafkan kan tetap dari awal. Tetap dari awal kita maafin, oke. Tapi yuk kita udah suami istri nih, cari jalan keluar nih supaya nggak terjadi lagi, gitu. Kalau misalnya jalan keluar ditinggal ya sudah, tapi memaafkannya tetap. Memaafkannya tetap, karena sekali lagi memaafkan lebih menguntungkan diri kita daripada orang yang kita maafkan. Baik Bu, saya memaafkan deh Bu. Tapi saya santet, tapi sini enggak dong. Itu namanya bukan memaafkan, masih dendam. Nah sahabat Diani, kalau kalian suka podcast-podcast kami, ikuti terus ya podcast kami selanjutnya. Yes, dan jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe di YouTube channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru di dunia Diani, dan juga silahkan follow Instagram @dianipranata. Terima kasih untuk sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Baiklah, kita pamit di sini, kita mari saling memaafkan. Saling memaafkan. Berasa lebaran ya gitu ya.